Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Persija Jaya. Yes, semangat. Ya baik, pada hari ini kalian akan melakukan atau kakak-kakak di sini akan melakukan pelatihan tentang tata cara bagaimana menanam buah yang sudah pantas untuk dijadikan bibit akan ditanam di polybag. Kemarin kan sudah mengenali beberapa jenis buah yang sudah pantas untuk dijadikan bibit kan dengan media tanam. Jadi media tanam atau cara mengisi polybag dan sedimen yang akan diisi di polybag. Karena kemarin kalian sudah selesai tahap itu, maka pada tahap ini kakak-kakak di sini masing-masing sudah memegang jenis bibit yang berbeda. Jadi tugas kalian akan mengambil ini bibit-bibit ini, kemudian akan ditancapkan atau akan ditanam di polybag. Jadi di sini sudah ada beberapa jenis dari mangrove, ada Bruguera Junorrhea. Jadi ingat itu ada Apiculata, Mucronata, Stilosa, Alba, dan Sedioxtagal. Jadi tugas kalian adalah mengambil bibit ini, kemudian ditanamkan di polybag sesuai dengan jenisnya. Jadi kemarin kan sudah disinggung sedikit tentang cara menanam di polybag. Ini coba bagian apa? Siapa yang bisa bagian apa yang ditanam di polybag? Ditancapkan di sedimen. Bagian radicula. Bagian apa? Radicula. Yang ini atau yang ini? Yang ini. Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Kiri. Ya, benar sekali. Jadi yang ditancapkan di sini, yang ditanamkan di polybag itu bagian radicula. Jadi cukup tancapkan saja sekitar 5 atau 7 cm hingga dia tegak di polybag. Bisa? Bisa. Kemudian di sini sudah ada contoh, ada beberapa contoh. Jadi yang kosong ini kalian akan lengkapi sesuai dengan jenis dari bibit mangrove tersebut. Bisa? Bisa. Anak Persija Jaya. Yes, semangat. Oke, sekarang kalian ambil masing-masing bibit. Satu orang berbeda jenis dan dia akan ditanamkan di polybag. Jadi sudah tahu toh yang mau ditancapkan? Ya. Semua yang bagian mana radicula di sini? Jadi ingat. Ini kan? Untuk mempersiapkan media tanamnya, itu bagaimana cara mengisi media tanam di polybag. Mengisi media tanam di polybag. Untuk jenis bibit mangrove itu dia ada syarat-syarat untuk dilakukan, harus dipilih media atau sedimennya itu, tanahnya itu yang diisi di polybag. Misalnya untuk jenis Apiculata dan Mucronata sama Stilosa itu media tanamnya itu sedimen tahu karena tanam bunga itu tanah yang di bunga itu sebenarnya sedimen ya. Jadi yang mau taruh di dalam polybag itu lihat dulu apakah tanahnya berlumpur atau enggak. Nah, semuanya teman berlumpur kan? Ya. Tapi ada syaratnya, yang berlumpur ada campuran pasir, ada yang lumpur tok, ada yang lumpur agak kering, kalau bisa yang agak basah, yang kering. Nah, kalau untuk Apiculata dan Mucronata dia harus berlumpur tok, tidak ada campuran pasir. Ya, kemudian untuk Ceriot sama Sedioxtagal sama Mucronata itu dia harus ada campuran pasir, lumpur dan pasir. Ya. Sebentar kita akan melakukan pembersihan polybag. Ya. Kemudian Avicennia itu dia harus
tempatnya itu dia tidak harus di depan di dekat air laut, di depan air laut, tapi dia itu harus dekat dengan di muara sungai ya. Makanya saya minta satu pohonnya itu di bawah. Kemudian aku semua itu dia paling banyak tumbuh di muara sungai. Ada tempat pertemuan air tawar sama air laut itu untuk Avicennia ya. Paham semua? Kalau Apiculata dan atau Rhizopora, untuk marga Rhizopora sedimennya bagaimana? Atau media tanamnya yang bagaimana? Rhizopora ya? Lumpur toh, yang artinya hanya lumpur saja ya. Kemudian kalau Cerio dan Silocarpus itu lumpur dan campuran air pasir ya. Cassandra. Ada gaya di sini. Nanti apa ya? Bangsa dimanapun berada, marilah kita menanam mangrove. Jangan mangrove merusaknya, karena mangrove sumber kehidupan. Hai anak-anak dimanapun berada, marilah kita menjaga mangrove. Jangan engkau merusaknya. Ayolah kawan, lestarikan mangrove. Ayolah kawan, lestarikan mangrove. Ayolah kawan, lestarikan mangrove. Ada lagu kedua. Lagu kedua menjaga tongke. Siapa yang belum ada ini? Jadi ini lagu yang kedua. Kemarin kan itu belum diajarkan. Jadi besok-besok sudah hafal ini ya? Nah, jadi ini coba ada yang tahu artinya? Siapa yang bisa? Yang tahu artinya ini? Maju ke depan. Yang pertama kan satu-satu dengan dapat angtongke. Apa artinya? Tidak masuk ke tongke. Satu. Ya bagus sekali ya. Jadi satu-satu itu aku suka. Tongke itu apa? Salah satu jenis tumbuhan yang hidup di wilayah pesisir pantai. Di wilayah Torsiaja ini kan dia di wilayah pesisir laut. Jadi di situ banyak tumbuhan mangrove. Jadi mangrove itu sudah dikatakan tadi bahwa salah satu jenis tumbuhan yang hidup di wilayah pesisir dan di daerah pasang surut. Pasang surut itu kan anak-anak bajukan air naik dan air turun, ya. Kemudian sudah kita pengertian mangrove. Kemudian apa sih manfaat dari mangrove tersebut? Ada yang bisa apa manfaat dari mangrove? Coba angkat tangan. Manfaat dari mangrove salah satunya saja. Ya, coba adik. Ya sih. Manfaat dari mangrove.
menahan derasnya ombak, melindungi ikan dan tempat bertelur ikan, kemudian dan tempat berlindung kepiting. ya, benar sekali yang dikatakan adik Kevin. Jadi mangrove yang ada di wilayah pesisir ini itu punya banyak manfaat. Yang pertama, untuk mencegah erosi dan abrasi air laut atau pengekisan air laut, pengekisan tanah oleh air laut. Di sini kakak punya gambar tentang fungsi mangrove. Ada gambar di sini yang membedakan gambar yang sebelah kanan dan gambar yang sebelah kiri itu. Yang sebelah kanan ada pohon mangrove-nya di wilayah pesisir. Di wilayah pantai ada pohon mangrove, kemudian ada pemukiman. Sedangkan gambar yang satu itu tidak ada mangrove-nya. Wilayah air laut, kemudian mangrove-nya ini dirusak dan ini ada perumahan penduduk. Salah satu fungsi mangrove adalah sebagai pemecah ombak. Jadi ketika ada ombak yang datang, kemudian siapa namamu tadi? Ya, Yulia Sari. Ini rumahnya Yulia Sari. Ini rumahnya Yesi. Ketika ada mangrove di wilayah pesisir, mangrove di wilayah pesisir, maka perumahan di sini, rumahnya Yesi tadi, rumahnya Yulia Sari tadi, itu akan terlindungi oleh mangrove. Karena mangrove salah satunya berfungsi sebagai pemecah ombak. Jadi bisa dipahami? Bisa. Ya, ketika tidak ada mangrove, apa yang terjadi? Ketika ada ombak yang datang atau badai yang datang, maka bisa-bisa kemungkinannya perumahan penduduk ini akan hancur atau akan rusak karena tidak adanya mangrove. Jadi itu salah satu fungsi dari mangrove. Selain itu, fungsi dari mangrove juga sebagai